Ya, Selamat kita ucapkan malam. selamat datang untuk kita semua eh, untuk menghadiri perayaan Ekaristi untuk mengenang saudara kita, sahabat kita, saudara kita, dosen kita, teman kita, Bapak Yeremias Jena yang telah dipanggil Tuhan tadi siang. Saya akan sebelum saya mulai menyerahkan ke Pastor Romo Ivan yang akan memimpin ibadat pada malam hari ini, saya membacakan secara ringkas sedikit tentang kurikulum vitae dari Bapak Yeremias Jena. Dia lahir di Lembata, Nusa Tenggara Timur, 23 Agustus 1969. Bekerja sebagai staf pengajar tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta. Ia juga adalah koordinator mata kuliah humaniora kedokteran, sekaligus mengajar mata kuliah etika umum, etika biomedis, dan filsafat kedokteran di fakultas tersebut. Selain itu, ia juga mengajar filsafat ilmu di Fakultas Psikologi, Bioetika, di Fakultas Teknobiologi dan Logika, semuanya di lingkungan Atmajaya. Beliau juga mengajar karakter building di Binus University. Dalam catatan kita, beliau bergabung dengan Binus University pada semester genap tahun 2002. Pada masa-masa awal ketika unit karakter building ini berdiri, beliau sudah hadir bersama Pak Antonius, mulai merintis pembelajaran karakter building di Binus University. Ia menyelesaikan S1 dan S2 bidang filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Diakara, Jakarta, lalu bidang S2 bioetika dari Katholieke Universiteit Leuven, Belgia. Cukup banyak menerbitkan karya-karya filsafat di jurnal filsafat, jurnal Diakara, jurnal Etika Respon, jurnal Filsafat Diskursus, jurnal Filsafat Melintas, dan beberapa jurnal lainnya. Juga sebagai staf pusat pengembangan etika di tempat bekerja, aktif mengisi kolom etika di Harian Suara Pembaruan dan beberapa koran nasional lainnya. Ia telah menulis beberapa buku, diantaranya Rasul Kaum Muda tahun 2009, Merajut Hidup Bermakna, Narasi Filosofis Pencerah Kehidupan 2013, Wacana Tubuh dan Kedokteran, sebuah refleksi filosofis 2014, dan sumbangannya untuk karakter building Binus adalah ketika juga terlibat penyusunan buku Butir-butir Pencerahan Percikan Nilai Pancasila yang diterbitkan oleh karakter building Binus University tahun 2018 lalu. Itu kira-kira teman-teman, dan sebagai rasa syukur dan persembahan terakhir kita untuk Bapak Yeremias, malam hari ini kita akan mulai ibadat untuk mengenangkan Bapak Yeremias Jena. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua, faculty member, associate faculty member, saudara, sahabat, keluarga besar Binus, dan juga saya lihat dari Atmaja juga hadir, dan juga dari mahasiswa yang sempat hadir ya pada malam hari ini. Untuk selanjutnya saya menyerahkan sepenuhnya kepada Pastor Ivan Herianto untuk memimpin Ekaristi pada malam hari ini. Pastor Ivan, saya persilahkan. Oke, selamat malam Pak Fritz dan teman-teman terkasih, Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat bertemu dalam misa online untuk mendoakan saudara kita Bapak Yeremias Jena yang berpulang pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita menyiapkan hati dan pikiran kita, dan kita mengawali perayaan Ekaristi kita dengan lagu pembukaan. Tuhan Berikanlah
istirahat abadi dan tenang bahagia beri pengampunan segala dosanya karena Maha Murah hatiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta kita. Sekarang Sekarang dan selama-lamanya. saudara-saudari, segenap keluarga berduka, khususnya keluarga besar Atman Jaya dan juga Binus University yang dikasih Tuhan. Pada malam hari ini kita dengan sedih hati dan menyerahkan saudara kita dalam doa-doa kita, saudara Yeremias Zena. Dalam iman kita percaya bahwa kematian ini bukan akhir, tetapi menjadi sebuah permulaan untuk hidup baru. Kita berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan agar mendapatkan penghiburan, dan di tengah duka cita ini mereka tetap tabah dan kuat dan melihat kehadiran Tuhan yang menyelamatkan. Dan semoga doa dan harapan kita pada kesempatan ini berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itulah mari kita bersama mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada di dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil hamba-Mu, saudara kami, Yeremias Zena, dari kehidupan di dunia ini untuk menghadap hadirat-Mu. Kami bersedih atas kematiannya. Kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam pelukan kasih-Mu. Kami percaya seperti Kristus telah mengalahkan kematian melalui sengsara dan wafatnya, maka Ia akan menganugerahkan pula kebangkitan dan kehidupan kekal bagi saudara kami ini. Maka kasihanilah dia ya Tuhan, kasihanilah dia dan terimalah dia di dalam pelukan cinta-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. 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 Bacaan pertama, pembacaan diambil dari kitab Wahyu, bab 21, ayat 1 sampai dengan 5a,
Dilanjutkan 6b sampai dengan 7. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. aku percaya kepadamu, pengharapanku. Ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Aku percaya kepadamu, Tuhan pengharapanku. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Aku percaya kepadamu, Tuhan pengharapanku. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Maka setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak, sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ketika saat ini kita bermimpi untuk membuat dunia kita menjadi lebih baik, dan bahkan berusaha dalam tanda kutip mengekalkan kehidupan lewat artificial intelligence, kita kemudian dihadapkan dengan sebuah tantangan besar yang telah 2 tahun mendera kita di Indonesia, yang bernama COVID-19. Yuval Harari sudah meramalkan sebelumnya tentang masa depan umat manusia yang bakal ditantang bukan oleh senjata modern berkekuatan besar, tetapi justru oleh virus kecil yang dalam sejarah telah menunjukkan bukti yang mematikan. Beberapa minggu ini di Jakarta dan beberapa tempat bahkan di pedalaman di Indonesia, kita ditakutkan oleh gelombang kedua COVID yang telah berhasil memutasi dirinya dalam varian yang lebih ganas. Apa yang mau kita katakan, saudara-saudariku? Bahwa bahaya COVID itu memang nyata dan tengah mengincar kehidupan kita. Hari ini kita juga telah kehilangan saudara kita terkasih, Bapak Jeremias Jena, yang juga meninggal diberitakan terpapar COVID-19. Saudara-saudari yang terkasih, berita duka ini
jelas mencuri sukacita kita. Kita yang berkumpul pada saat ini merasakan kehilangan yang amat dalam. Karena kematian secara manusiawi adalah momen perpisahan yang nyata. Kita sadar bahwa orang yang meninggal tidak lagi bersama kita. Mereka pergi, dia pergi. Dan kita tidak berdaya untuk memanggil mereka yang berpulang ini kembali ke tengah kehidupan kita. Saudara-saudariku, dalam keterbatasan inilah kita datang pada sore hari ini ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi. Kepada Tuhan yang kita percaya sanggup memanggil kembali orang yang meninggal. Lazarus dalam Injil yang kita dengar sudah 4 hari mati. Jenazahnya sudah berbau. Semua mereka berduka seperti kita saat ini. Tak ada yang bisa dilakukan. Kemudian Yesus datang. Dan hanya Yesus yang sanggup memanggil kembali. Lazarus, marilah keluar. Hanya Yesus yang bisa mengembalikan kehidupan. Seperti dalam narasi kitab Wahyu tadi. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Yesus mengubah semua kelemahan, kerapuhan, kematian kita menjadi baru di dalam Dia. Saudara-saudari yang terkasih, Mazmur 90 ayat 10 menulis, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Konon ada orang yang menafsirkan ayat-ayat ini secara harafiah. Ia menghitung jumlah hari sejak kelahirannya sampai ia berusia 70 tahun. Di setiap penghujung hari, ia mengurangi 1 angka dari jumlah keseluruhan. Dan pengurangan itu mengingatkannya untuk membuat setiap hari bermakna bagi Tuhan. Saudara kita ini, Bapak Jeremias Jena, pergi di usianya yang muda, 52 tahun. Tak sampai 70, apalagi 80 tahun. Tapi kita percaya, dia telah meninggalkan makna di dalam karya-karyanya. Banyak sudah disebutkan, karya yang menjadi legasi, warisan bagi kita semua yang ditinggalkan, bagi dunia akademisi, bagi dunia pendidikan. Tadi saya sempat membaca sebuah karyanya yang berjudul Merajut Hidup Bermakna. Dia menulis kutipan singkat seperti ini. Dari dalam keheningan engkau datang, dan ke dalam keheningan pula engkau kembali. Selamat jalan Bapak Jeremias Jena. Beristirahatlah di dalam keheningan abadi. Semoga semua yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan penghiburan, dan semua warisan yang ditinggalkan memberi makna bagi perjalanan kita selanjutnya. Dan semoga hambanya ini, saudara kita Yeremias Jena, boleh bahagia di dalam keheningan abadi. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Maka marilah kita dengan penuh iman menyampaikan harapan dan doa-doa kita.
Saudara-saudari sekalian yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Rahim, bagi saudara kita Yeremias Jena yang kita kasihi ini, yang telah meninggal dalam persatuan dengan Tuhan. Semoga dosa-dosanya diampuni. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga amal baktinya di dunia ini diterima dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga ia menikmati kehidupan kekal dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita berdoa pula bagi semua orang yang berkabung atas kematian saudara Yeremias Jena. Semoga kesepian mereka dipenuhi dengan cinta kasih Allah. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga mereka dihibur dalam kesusahan mereka, dan semoga iman dan harapan mereka diperteguh. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga hati kita tidak tenggelam dalam urusan-urusan duniawi, tetapi selalu terbuka bagi segala rencana dan kehendak Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah Tuhan bagi orang yang hidup dan juga bagi orang-orang mati. Kami mohon belas kasih-Mu bagi saudara kami, hamba-Mu Yeremias Jena, yang sudah mendahului kami dalam imannya. Ampunilah segala dosanya, agar ia bergembira atas diri-Mu dan tak henti-hentinya memuji dan memuliakan Engkau, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Inilah hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Inilah hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh Allah umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, resapilah kiranya persembahan kami ini berkat Roh-Mu, dan anugerahilah gereja-Mu cinta kasih yang teguh, supaya rencana penyelamatan dunia oleh-Mu menjadi nyata di seluruh bumi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah Sudah kami kami arahkan. arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah Sudah layak. layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru.
Kudus, Kuduslah Tuhan, Tuhan, Allah Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di Engkau surga, di surga, berkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, beserta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Yeremias Jena, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dan darah Kristus. Amin. Bukan Tuhan dalam suara leherku, rindu menerima susah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku anak Tuhan. Suka dalam duka, Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sekarang kami mempercayakan saudara kami, Yeremias Jena, ke dalam keiman-Mu. Kami percaya bahwa semua yang telah meninggal dalam Kristus akan hidup pula bersama Kristus. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu, dan bantulah kami yang masih bersiara di bumi ini, agar saling membantu dalam menghadapi tantangan hidup. Demi Kristus, Tuhan
dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama Dan roh. bersama rohmu. Semoga kita sekalian, dan khususnya saudara kita Bapak Yeremias Jena yang berpulang hari ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Syukur kepada Allah. Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Demikian Pak Fritz, selamat malam. Baik, terima kasih untuk Romo Ivan Haryanto yang telah mempersembahkan misa requiem pada malam hari ini untuk saudara kami, teman kita, sahabat kita, guru kita, dosen kita, Bapak Yeremias Jena. Untuk acara berikut, saya mau memberikan kesempatan kepada beberapa tamu terhormat yang sempat hadir pada malam hari ini untuk memberikan sedikit testimoni. Dan saya lihat ada Pak Bernard Hadi Puspito. Selamat malam Pak Bernard, sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam Pak Fred. Bisa Pak Bernard menyampaikan 1-2 pesan Pak, silakan Pak. Ya, selamat malam para teman-teman, para keluarga almarhum. Saya atas nama Yayasan Bina Nusantara dan saya pribadi menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Yeremias Jena ke rumah Bapa di surga. Juga saya berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan penghiburan dari Bapa di surga. Banyak terima kasih. Saya bisa ikut bergabung karena saya diberitahu oleh Pak Fios sore tadi. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bapak Bernard
Gunawan, Ketua Yayasan Binus University yang sudah bergabung. Terima kasih untuk sambutannya. Saya lihat juga ada, apakah anak Pak Yeremia Sisil hadir di sini? Atau Ibu Veronica? Mohon maaf Pak, tadi sempat hadir, cuman katanya sedang masuk ke liang lahat almarhum, jadi tidak bisa Pak. Terima kasih Ibu Francisca. Saya berikan kepada yang terhormat, ada Prof. Adrianus Meliala. Prof, selamat malam Prof. Prof. Adrianus. Halo Prof. Prof. Adrianus, apakah hadir di sini? Saya lihat di list ada hadir. Iya, ya hadir ya. Prof. Adrianus bisa mendengarkan suara saya? Oke, mungkin sedang menyimak. Saya berikan kesempatan kepada, saya lihat ada teman-teman, ada dari Atmajaya hadir juga. Kalau Bapak Adi bisa mendengarkan suara saya. Bapak Adi bisa menyampaikan 1-2 kesan tentang Pak Yeremias. Bapak Adi. Bapak Adi mungkin menyimak. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Francisca hadir. Silakan menyampaikan kesan dan pesan Ibu Francisca. Silakan. Semoga terima kasih karena kebetulan saya juga rekan sesama dosen dan beliau juga dulu dosen saya kebetulan waktu saya S1 di BINUS, dan wakil dari orang tua murid saya kebetulan anaknya Cecil, jadi saya sudah merasa dekat seperti itu dan beliau banyak memberikan saya masukan, saran, dan sebagainya sih. Ya semoga Pak Yeremias diterima di sisi Tuhan. Itu saja Pak. Terima kasih Ibu Francisca untuk testimoni yang diberikan. Saya beri kesempatan kepada perwakilan dari mahasiswa kelas Bapak Yeremias yang mengajar karakter building di BINUS. Silakan kalau ada yang mewakili, silakan. Perwakilan dari kelas yang diajarkan Pak Yeremias, silakan. Ada mahasiswa dan mahasiswi yang saya lihat hadir juga. Silakan menyampaikan kesan dan pesan. Ada chat dari anaknya Pak Yeremias, Cecil. Ya, itu Pak Fios ada chatting dari anaknya Pak Yeremias. Ya, ini dari Cecilia de Urivia, anak dari Pak Yeremias, sudah menyampaikan chat di room chat itu. Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya selaku anak dari Pak Yeremias mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf atas nama Papa jika Papa ada salah. Ya, Sisil, kita juga menyampaikan maaf kepada Bapak. Semoga Bapak bisa dilancarkan jalannya menuju rumah abadi Bapak di surga. Terima kasih Sisil, salam untuk Mama juga dan seluruh anggota keluarga. Tetap semangat ya. Terima kasih Bapak, Ibu semuanya. Ya mungkin Sisil bisa bicara, bisa menyampaikan sesuatu, silakan Sisil. Ini anak Pak Yeremias. Saya mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman dosen BINUS Papa sama ini, karena udah baik sama Papa. Saya minta maaf jika Papa sama ini sama mengajar BINUS ada mungkin kesalahan kata atau perbuatan yang melukai hati Bapak atau Ibu dosen semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cuma minta doanya aja, semoga jalan Papa juga bisa dilancarin sama Tuhan. Terima kasih Cecilia de Urivia, anak Bapak Yeremias. Sehat-sehat selalu. Baik, dari perwakilan mahasiswa dari Bapak Yeremias mau menyampaikan sesuatu, silakan.
Baik, saya sampaikan, silakan dari Pak Yeremias dari Pastor Bastian dari Belgia hadir di sini. Halo Pastor, bisa menyampaikan 1-2 kalimat, silakan Pastor Bastian. Terima kasih banyak Pak Fritz untuk kesempatan yang diberikan. Saya biasa panggil Pak Yeremias Jena dengan panggilan Kakak Yere. Saya pertama kali bertemu dan berkenalan dengan beliau tahun 2010 saat beliau ke sini untuk ambil masternya dalam bidang etika biomedis ya. Pak Yeremias yang saya kenal waktu itu dan sampai sekarang saya masih sering berkomunikasi. Beliau adalah seorang yang sangat ramah, rendah hati, tapi sangat kritis, dan beliau berani mengambil posisi atas isu kalau kita diskusi, dan dia berani mempertanggungjawabkan posisinya. Itu terkesan sangat kuat dalam pembicaraan dengan beliau. Dan satu hal juga yang saya perhatikan dari beliau adalah bahwa beliau sangat luar biasa dalam kerja tim. Beliau sangat luar biasa dalam kerja tim. Saya ingat bahwa sesudah 3 bulan di Leuven, dia kemudian pindah 3 bulan berikutnya ke Nijmegen di Belanda, dan kemudian 3 bulan terakhir S2-nya di Padua, Italia. Dan kira-kira pada bulan Mei tahun 2011, beliau kontak saya, katakan bahwa beliau ingin ke Leuven untuk menutup akun banknya di Leuven, dan dia tanya apakah ada saran tentang tempat penginapan yang bisa beliau booking untuk tinggal saat ke Leuven. Dan saya katakan kepadanya, itu Kakak Yere, rumah kami di sini, rumah student SVD, kamarnya hanya 8 dan semuanya terisi. Tetapi itu tidak jadi masalah, Kakak Yere bisa datang, nginap tidur di kamar saya dan saya di ruang televisi. Dan begitulah yang terjadi, beliau nginap di sini selama 2 hari di Leuven. Dan saat mendengar berita kematiannya tadi pagi, saya merasa sangat sedih dan kehilangan. Karena baru 10 hari yang lalu saya mengirim SMS kepada beliau untuk meneguhkan dia dan menyampaikan dukungan saya untuk kesembuhannya. Dan beliau masih sempat balas dan ucapan terima kasih. Dan saat ini saya ingat kembali itu perjumpaan kami yang terakhir di Leuven waktu itu. Kematian beliau hari ini mengantar dia ke rumah Bapa, dan saya ingat bahwa Yesus berkata bahwa di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal, dan tidak seperti rumah kami yang sederhana di sini yang tempat kami sering berkumpul untuk berdiskusi. Di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal, dan saya percaya bahwa karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Pak Yeremias, beliau mendapat tempat di sana. Dan saya ingin mengucapkan dukungan dan doa saya kepada Ibu Veronica dan adik Cecilia. Semoga kuat selalu. Terima kasih. Terima kasih untuk Pastor Bastian live langsung dari Leuven, Belgia, untuk kesaksian yang diberikan. Memang Pak Yeremias memiliki pengalaman perjumpaan yang bermakna untuk kita semua. Saya mau menyapa lagi Pak Yeremias, itu juga terlibat di apakah Prof. Adrianus masih mendengarkan suara saya? Prof. Adrianus Meliala? Belum ada. Baik, saya mungkin kembali dulu ke teman-teman, sahabat dosen sesama karakter building BINUS University. Silakan menyampaikan 1-2 kesan secara singkat, padat dan jelas. Mungkin dari Pak Christian Siregar, silakan. Pak Pendeta Christian Siregar, silakan. Terima kasih Pak Fios.
teman-teman, saya mau buka satu hal tentang pengalaman saya bersama dengan Pak Yere. Beberapa kali saya terlibat diskusi japri dengan beliau. Dan saya selalu ketakutan. Karena posisi beliau sebagai seorang ilmuwan sangat jelas. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bastian tadi, Pastor Bastian, beliau selalu berani mempertanggungjawabkan apa yang dikatakannya. Seorang yang sangat kritis, humanis. Kadang-kadang berani juga beliau seperti menyerang agama. Tapi sebetulnya tidak. Dan itu adalah sifat kritis beliau. Dan beliau berani mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pemahamannya. Justru karena sifat humanisnya itulah beliau berani melakukan kritik yang tajam. Tapi bisa dipertanggungjawabkan. Saya selalu kagum kalau bersama dengan Pak Yeremias. Dan kita BINUS sudah kehilangan salah seorang putra terbaik, dosen terbaik menurut saya, salah seorang dosen terbaik di BINUS yang mengajar mata kuliah karakter building, baik Pancasila, kewarganegaraan, maupun agama. Dan saya merasa sangat kehilangan beliau, kehilangan teman diskusi, kehilangan teman bercanda, kehilangan teman curhat. Kalau waktu onsite, kalau saya ada pergumulan, saya curhatnya sama dia. Dan dia selalu menanggapi dengan bercanda, tapi serius. Dia mengatakan, jangan terlalu memusingkan hal-hal yang bersifat kulit. Tapi kita harus bergerak kepada isi. Itu selalu beliau tekankan. Sehingga beliau mengatakan, tidak usah pusing dengan hal-hal yang bersifat bungkus. Fokus pada isi. Itu saran beliau. Dan saya ingatin terus itu sampai sekarang. Saya hanya bisa mengucapkan selamat jalan. Salah seorang sahabat terbaik, rekan, dosen di BINUS. Yang baru saja saya dengar juga meraih gelar doktornya di STF Driarkara. Dr. Yeremias Jena. Terima kasih untuk kebersamaan bersama dengan Pak Yere, dan juga saya berdoa untuk Bu Vero dan adik Sisil. Semoga ibu dan adik juga kuat dan senantiasa mendapatkan penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Christian. Saya diserahkan ke ada Pak Sukron, ada di sini. Pak Ustadz Sukron. Atau Pak Agus ada. Mungkin ini sekretaris yang sejak awal ini, silahkan ini Bu Ninik Setianingsi. Malam Bapak Ibu, saya sebagai staf administrasi untuk karakter building, sejak awal saya mengenal Pak Yeremias Jena adalah sosok yang lembut ya Bapak Ibu untuk tutur katanya, dan saya punya pengalaman membagikan kuesioner di kelas beliau. Kelasnya itu sangat hidup bagi saya, karena beliau interaksi dengan mahasiswanya itu terjalin dengan baik sekali. Membagi waktunya pun bagus sekali. Jam 11 tepat itu udah selesai kelasnya. Itu suatu kesan yang luar biasa bagi saya. Interaksi dengan mahasiswanya itu bagus, dan saya kalau istilahnya menagih tugas ke beliau itu pasti beliau tepat waktu.
Jadi saya memang kehilangan sosok yang biasa manggil saya Mbak Nini dengan suara lembutnya. Selamat jalan Pak Yeremias. Semoga diberikan kekuatan untuk Ibu Vero dan Cecilia. Semoga Pak Yere ditempatkan di sisinya dengan tenang dan damai. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Nini. Pak Justinus, ini silakan Pak Justinus, suara di rumah. Pak Justinus bisa dengar suara saya, masih mute Pak. Ya, Pak Fios dan Bapak Ibu sekalian, ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, pada hari ini memang saya sangat terkejut, sama seperti pengalaman dosen-dosen lain. Sebetulnya membuka handphone itu mau memberi dukungan, ya, supaya tetap semangat melewati masa sulit ini, tapi terkejut ya beritanya, berita duka ya. Yang kesan saya yang paling kuat dengan saya biasa panggil dia kalau di kampus itu abang sebetulnya, Abang Yere ya, dan dia selalu memanggil saya itu Ade, ya, Ade Justinus. Ya. Nah, dalam diskusi dengan seperti teman-teman yang lain tadi, ya, dia pribadi yang sebetulnya sangat sederhana, ya. Jadi, sangat sederhana, baik dari sisi penampilan, tutur kata, tetapi dengan visi yang sangat kritis dan jelas ya tentang buku, tentang renungan filosofis itu dia pernah sharing ke saya waktu itu sampai dengan covernya semua, dan itu sebetulnya renungan filsafat harian dari dia, dan dia sering sekali ya memotivasi saya juga ya untuk menulis ya apa yang kita renungkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, menjadi supaya itu menjadi sesuatu yang bermakna. Tapi kesan saya yang paling kuat menurut saya dan yang sangat bernilai untuk saya itu adalah kehidupan yang sangat sederhana. Karena itu menjadi penting untuk saya, karena kesederhanaan itu ya sebetulnya letak dari seluruh kompleksitas kehidupan itu adalah dalam kesederhanaan. Ketika kita bisa mencapai kesederhanaan itu sebetulnya ya kita lebih dekat ya, pada hal-hal yang sifatnya tak terbatas. Ya, itu saja kesan saya, Pak Fios, yang sangat mendalam dari Abang Yere. Selamat jalan. Ya, terima kasih untuk barisan kesederhanaan yang dapat saya pelajari. Terima kasih. Terima kasih Pak Justinus ya untuk testimoninya. Saya ke Pak Untung atau Pak Ketut ya, dari perspektif Hindu mungkin ada kesan terhadap Pak Yeremia, silakan. Pak Ketut senior mungkin. Ya, makasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Ya, pada intinya, ya, saya terkesan waktu ada doa lintas agama, masing-masing agama di Atmajaya. Beliau menyambut saya dengan baik, dan dia mengatakan sama teman-temannya di sana, ini teman dosen saya di BINUS, namanya Pak Ketut, asli orang Bali. Nah, itu selama ini, dia kalau ajak bergaul, belum pernah menyinggung perasaan, begitu. Namanya manusia, tidak luput dari kesalahan, tapi biasa-biasa saja. Mereka memang orangnya konsekuen. Itu yang saya rasakan. Jadi selamat jalan, Pak Yeremias, Diana. Semoga mendapatkan tempat diterima oleh Tuhan, Tuhan Yesus. Nah, semoga dosa-dosanya diampuni dan keluarganya juga harus tabah menghadapi kenyataan. Karena kita semua akan mengalami dalam agama Hindu, sering disebut di dalam Bhagavad Gita, yaitu yang disebut Dharma, Jara, Wiyadi, Mertiu, kemudian duka dosa. Kita lahir, kemudian sakit, tua, mati, duka dosa. Itu akan dialami. Lalu apa yang kita perbuat di dunia ini? Tentunya, mari kita berlomba-lomba, yaitu menabung karma yang baik untuk kehidupan yang akan datang. Yaitu
kalau kami bersatu dengan Brahman atau beliau diterima di sisinya. Nah, inilah harapan kami, semoga dia mendapat tempat yang damai, yang hening, yang benar-benar menjadi tujuan dari semua agama itu mendapatkan kedamaian yang abadi. Demikian dari kami. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Ketut. Dari Pak Beni, apakah hadir? Pak Beni? Pak Heru, apakah hadir? Heru tidak ada, Pak. Baik, saya kembali, apakah ada mahasiswa Pak Yeremias, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Halo? Saya lihat ini ada perwakilan LP3KN juga yang hadir di sini, bisa menyampaikan sesuatu. Bisa Prof. Adrianus, sekali lagi saya menyapa. Pak Tiffany. Oke, Tiffany silakan. Saya selaku salah satu mahasiswa BINUS, muridnya Pak Yeremi, semester ini, saya menyampaikan kalau selama ini Pak Yeremi sudah mengajar kami dengan sangat baik, menjadi orang yang sangat realistis dan banyak mengajarkan kami, terutama untuk filsafat, terutama untuk berbagai teori dan mengajarkan secara mendalam, kemudian juga mencoba untuk membuka pikiran banyak mahasiswa kalau menurut saya melalui pandangan beliau. Dan menurut saya beliau merupakan salah satu dosen yang sangat baik di BINUS. Jadi saya turut berduka cita atas kepergian beliau dan saya juga berdoa semoga perjalanan beliau bisa dimudahkan dan bisa diterima di sisi terbaik Tuhan. Untuk keluarga Pak Yeremi, saya turut berduka cita dan semoga ditabahkan. Terima kasih Tiffany untuk kesaksian yang luar biasa ini dari mahasiswa Bapak Yeremias. Ada lagi mahasiswi yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Mika bisa menyampaikan sesuatu atau Sasha atau Saskia. Saya mungkin ke Ibu Agnes, salah satu sahabat dekat Pak Yere. Ibu Agnes, apakah mendengarkan suara saya? Ya, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan turut berduka cita untuk keluarga, untuk Sisil kalau masih ada. Saya termasuk salah satu teman Pak Yere dan agak berbeda dengan teman-teman tadi. Kalau dengan saya, bahasa beliau lebih informal, mungkin melihat saya lebih junior, tapi saya sungguh berterima kasih atas semua yang sudah diberikan pada saya. Karena ini ada satu peristiwa lucu, Pak Fios. Jadi sekitar tahun 2009, 2010 itu, tiba-tiba Yere bilang, Agnes tulisanmu tuh banyak. Ini Pak Anton BINUS pasti senang, kamu mau nggak masuk BINUS? Nah, saya belum tahu BINUS itu di mana, apa, saya pikir ya Yere itu pejabat BINUS begitu ya. Akhirnya saya mau, terus akhirnya dites pada waktu itu ya, terus diterima. Tapi dia juga ada kritik, tulisan kamu banyak, tapi semuanya reproduktif, belum ada tulisan kreatif, kamu harus memperdalam. Ya. Nah, begitu kita sudah mengajar bersama di Syahdan waktu itu, setiap ada jeda kelas, antar kelas, saya selalu minta pendapat Yere. Dan dia selalu mengajari saya dengan tekun, walaupun kadang-kadang itu juga ada kritisnya, tapi saya terima. Itulah saya sebut Yere itu sebagai teman yang turut membentuk cara berpikir saya. Terakhir saya berkomunikasi dengan Yere adalah ketika dia mengatakan sedang menunggu ambulans menuju Atmajaya. Saya kena COVID, gitu. Saya nunggu, ya sudah,
karena gaya bicaranya itu yang seperti masih sehat, saya pun berpandangan paling 3-4 hari sudah pulang ke rumah. Saya tidak menyangka kalau semakin hari semakin memburuk. Nah, itulah saya tadi pagi ketika di WA grup BINUS itu dinyatakan Mbak Yere sudah dipanggil Tuhan, saya sungguh terkejut. Tapi satu hal yang membuat saya merasa agak aneh, Pak Fios dan teman-teman, semester ini saya merasa ada satu yang aneh terhadap Yere ini, di mana dia kurang lebih 2 kali mem-WA saya, Nes bagi PPT dong. Itu suatu yang bagi saya tidak wajar. Selama ini dia selalu menyempatkan diri mempersiapkan, tapi kenapa ini selalu bagi dong, bahasanya sangat informal. Tapi pikiran saya adalah pasti di saat-saat ini dia begitu banyaknya beban pekerjaan sehingga dia sampai ingin berbagi PPT. Kalau enggak, dia pasti membuat sendiri. Nah, itulah kenangan-kenangan saya yang terakhir. Saya ucapkan selamat jalan untuk Yere. Saya yakin kamu sudah mendapat yang terbaik di sisi Bapak. Untuk keluarga dan untuk keluarga besar BINUS, kita semua sangat berduka dan tetap mendoakan yang terbaik untuk Yere. Terima kasih Pak Fios. Baik, terima kasih Mbak Agnes untuk kesaksiannya. Mungkin ada yang mewakili LP3KN di bidang Litbang, karena saya dengar informasi Pak Yere juga di Litbang LP3KN, silakan. Prof. Adrianus atau Pak Silverius, silakan. Zamannya dulu juga nggak. Silverius silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Manajer CBDC, Bapak Dr. Frederikus Fios. Ya, saya hari ini teriak di rumah, selalu teriak. Lalu yang di rumah ditanya, kenapa? Hai, teman saya sudah pergi. Teman saya yang selalu diskusi bersama sudah berangkat. Mereka tanya, siapa? Pak Yere. Saya kalau teriak kayak gini karena Pak Yere itu pasti dekat dengan saya. Nah, itu yang terjadi pagi ini setelah saya lihat di WA. Saya teriak dan menangis. Dan pada saat kita bertemu tadi pagi, itu juga saya bicara dengan Pak Ari sambil menangis. Ya, saya merasa kehilangan benar dari Pak Yere ini. Lalu yang kedua, ketika dia berbaring di rumah sakit, kami dua selalu berkontak, komunikasi. Saya beri masukan. Dia mengatakan, thanks bro. Thanks bro. Kata bro itu tidak hilang. Makanya tadi siang saya coba tulis satu tulisan pendek untuk Bro Yere. Bro Yere, selamat jalan menuju pusat kehidupan kekal. Itu judul tulisan saya untuk Bro Yere. Yang ketiga, Pak Yere ini seorang cendekiawan yang piawai. Pak Yere ini seorang cendekiawan yang piawai. Mungkin aneh kalau kita campur adukan. Dia cendekiawan dan dia piawai. Mungkin aneh. Tapi itu nyata. Di satu sisi dia selalu membawa rasionalisme kritis dalam setiap pertemuan, dalam setiap diskusi, dalam setiap seminar, dalam setiap dia moderasi talk show, seminar, kolokium, itu selalu dia bawa rasionalisme kritis. Tapi di ekornya juga selalu muncul etikanya. Etika ini yang saya dengar kesan banyak sekali dari Ibu Agnes, lalu Miss Nini. Jadi antara rasionalisme kritis dan etis, akhirnya saya bilang orang ini adalah orang rasional etis. Orang rasionalisme etis orang. Dan itulah kesan saya tentang Pak Yere. Lalu yang keempat, tahun lalu saya, Pak Ari tahu, Pak Frederick tahu, Prof. Adrianus tahu, kami di LP3KN
khususnya di bidang litbang itu. Kekurangan tenaga. Kekurangan tenaga untuk apa? Berpikir untuk meneliti dan mengembangkan LP3KN itu, Lembaga Pembinaan Pengembangan Pesporani Katolik Nasional. Memang pada dasarnya Pak Yeri ini seorang yang suka menolong. Dia menerima dan bergabung bersama kami di bidang litbang LP3KN. Apa yang terjadi? Setelah dia datang, kami langsung siap untuk melakukan kolokium nasional tentang COVID-19 dan humanisme Katolik. Itu gerak awal, langkah awal. Pak Yere bersama kami bisa maju dan melakukan itu, menyiapkan dan menggelar sebuah kolokium. Itu kesan yang keempat. Lalu dari situ saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Yere. Pak Yere mengajarkan kami dalam 2-3 orang pun kita bisa berbuat sesuatu yang besar untuk bangsa ini, untuk gereja ini, untuk tanah air ini. Itu yang saya tangkap dari Pak Yere. Dia tidak pernah mengatakan itu. Tapi ketika saya lihat model kerja, cara kerja, kinerja, saya buat simpulan. Memang orang ini mengajak kita untuk 2 atau 3 orang saja bisa berbuat sesuatu yang besar bagi bangsa Indonesia, tanah air Indonesia, dan gereja Katolik. Pak Yere, bro sudah pergi. Warisan untuk kami banyak sekali. Dan kami akan selalu menjalani model yang ditanamkan bagi kami, model yang ditanamkan di dalam setiap diskusi di Zoom meeting. Dan supaya Ibu Bapak semua tahu, Pak Yere ini seorang yang sangat setia. Zoom meeting jam 7.30, dia sudah ada. Dan kita mulai mengawali dengan diskusi kecil, baru masuk ke pertemuan inti. Dan diskusi kecil terakhir itu tentang sepak bola Eropa. Ini Pak Yere. Ibu Vero, kita sama-sama kehilangan Pak Yere. Sisilia, adik Sisilia, tetap rajin studi. Ikutilah Bapamu. Bapamu itu adalah seorang cendekiawan, piawai, rasionalisme, etis. Semoga Tuhan bersama Pak Yere, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Bunda Maria, para kudus di surga, santos, santa, dan para malaikat di surga mendoakan keluarga Ibu Vero dan Putri Cecilia, mendoakan Binus University, mendoakan Atma Jaya, dan mendoakan LP3KN, LP3KD. Tuhan memberkati kita semua. Bro, ingat kami di sini, bro. Bro Yere, ingat kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Silver, luar biasa ini. Melampiaskan kesedihan melalui teriak ya. Mudah-mudahan itu didengarkan Pak Yeri. Saya mungkin ke Ibu Kartika, ada tadi membuat flyer sambil menangis. Ibu Kartika masih di sini dan dengar saya, silakan. Ibu Kartika Yulianti. Kayaknya udah keluar. Baik. Saya ke Bu Murti, silakan. Yes. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pak Yeri Nias Jena. Saya terus terang masih kaget beliau pergi. Karena memang
Ya, sama seperti Mbak Rina Patriana itu tadi, kayaknya saya masih baca WA masih kritis, dan kayaknya kalau kritis itu dari beberapa hari yang lalu juga kritis gitu ya. Ditinggal sebentar handphonenya, ternyata saya buka, lah kok begini WA-nya. Jadi ya begitulah, saya masih agak-agak shock ya. Apalagi beberapa hari ini saya memang banyak mendapatkan berita duka cita dari teman-teman saya yang berpulang, terutama karena COVID ini. Ya, yang saya ingat tentang Pak Yere adalah beliau orang yang baik, sederhana, padahal beliau itu sangat cerdas. Beliau bisa memikirkan, bisa berpendapat tentang banyak hal lah dengan beraneka ragam sudut pandang, dan itu bagi saya istimewa, tapi tetap tidak kehilangan rasa sukacitanya yang cukup tinggi sehingga tetap bisa bercanda. Karena itu ya saya cukup dekat juga dengan beliau. Ya, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya bisa mengatakan selamat jalan pada Bro Yere. Saya kadang-kadang manggil Pak Yere, kadang-kadang manggil Bro Yere gitu. Tapi beliau kayaknya asik-asik aja saya manggil apa aja gitu kepada beliau. Semoga Bro diberikan tempat terbaik di sisi yang Maha Kuasa. Semoga Cecilia dan Ibu Vero diberikan ketabahan. Terima kasih atas ilmu dari Bro Yere selama ini. Terima kasih atas obrolan-obrolannya, diskusi-diskusinya yang campur bercanda-bercandanya. Semoga Bro Yere sekarang sudah tenang di keharibaannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Murti. Saya ke Pak Hermawan Winditia, silakan. Pak Hermawan bisa mendengarkan suara saya? Mungkin ke Pak Hibur Tanis dulu, silakan Pak Hibur. Terima kasih Pak Fredrikos. Jujur saya mau katakan bahwa saya memang tidak terlalu dekat dengan Pak Yere, tetapi setiap saya lihat Pak Yere, saya selalu mengingat Sony Keraf. Kenapa? Karena ada di dalam feeling saya bahwa Pak Yere ini akan seperti dengan Pak Sony Keraf. Itu saya melihat dari beberapa tulisan-tulisannya dan beberapa pandangannya jika kita rapat CB. Saya melihat dari jauh beliau itu demikian, orang punya masa depan yang akan luar biasa. Meskipun saya jarang berdiskusi, tetapi saya sudah bisa menilai. Kenapa selalu saya sandingkan dengan Pak Sony Keraf? Karena Pak Sony Keraf itu sangat dekat dengan saya, dan mereka itu memiliki suatu cara pola pikir yang tidak terlalu jauh berbeda dengan Bung Yere. Nah, inilah suatu kesan yang saya terus terang tadi pagi waktu saya buka WA, masih ada yang tanya bagaimana dengan kabar teman kita. Tapi beberapa waktu kemudian
ada yang sudah mengatakan bahwa beliau telah dipanggil oleh Tuhan. Saya terus terang mau buka WA, mau menulis, memberikan semangat, semoga cepat sembuh. Tetapi apa yang saya lihat di dalam tulisan WA itu adalah duka. Saya pernah juga mengatakan sama beliau, luar biasa tulisannya Bung Yere di beberapa media. Tolong itu dikembangkan terus dan dilakukan terus. Kemudian setelah saya membaca WA, beberapa menit kemudian ungkapan duka cita sudah makin banyak. Berarti saya sudah yakin. Tadinya saya sebelum yakin. Ada satu contoh yang perlu kita lihat dari saudara kita, Pak Yere ini adalah penampilannya yang begitu sederhana. Kalau dia datang di kampus saat kita rapat, dia tidak terlalu banyak berbicara. Tetapi di saat dia menyampaikan banyak ide, menyampaikan suatu pendapat, begitu banyak ide yang disampaikan di dalam rapat-rapat kita. Saya diam-diam menilai beliau bahwa orang ini akan menjadi besar. Saya tidak mengada-ada. Kenapa saya selalu membandingkan dengan Pak Sony Kerap? Karena Sony Kerap itu adalah guru saya. Beliau juga itu bekas dari Atmajaya. Dan Pak Yere ini di Atmajaya. Dan seolah selalu ada pemikiran saya bahwa beliau ini akan menjadi pengganti Sony Kerap di kemudian hari. Saya terus terang, meskipun tidak terlalu dekat, tapi saya sangat sedih membaca berita-berita duka ini. Saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat, kecuali mendoakan keluarga mereka, mendoakan Ibu Veronica dan Ananda Sisil, semoga selalu dikuatkan oleh Tuhan dalam menghadapi, menerima segala cobaan yang Tuhan telah berikan ini. Saya berdoa kiranya Pak Yere mendapat tempat yang layak di samping Tuhan Yesus yang ada di sorga. Keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan, ketabahan, dan kesabaran. Inilah perjuangan akhir dari Pak Yere, bahwa dia telah mengakhiri hidupnya dengan baik dan sempurna. Terima kasih Pak Fredius, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, salam. Terima kasih Pak Ibu Tanis. Pak Peter Ramot, silakan Pak Pendeta Peter Ramot. Pak Peter Ramot, silakan. Terima kasih Pak Pios. Saya rasa teman-teman sudah banyak menyampaikan kesan dan pesan buat sahabat kita Jeremias Jena. Memang kalau secara pertemuan tidak terlalu banyak, tetapi ada hal-hal yang sangat mengesankan walaupun sangat singkat atau sedikit pertemuan. Kalau tadi pagi 8, saya catat jamnya 8.36, saya masih panjatkan doa buat sahabat kita ini. Tapi jam 9 lewat, ternyata sudah lewat. Nah, itu hanya singkat sekali tadi pagi, masih kita kencang-kencang berdoa, teman-teman CB di grup. Sekitar jam 8 itu masih kencang berdoa, jam 9 sudah lewat. Saya memang tidak bisa mengucapkan kata-kata lagi karena bagi saya Pak Jeremias sama seperti yang teman-teman sampaikan tadi, ya, orangnya sangat sederhana. Pernah kami ada satu kali di Syahdan, dia juga pernah beliau juga pernah menghadapi satu masalah dan kami berdiskusi. Saya juga heran dulu ya, ada masalah tapi dia mengajak saya untuk berdiskusi dan saya kasih pendapat. Biasanya beliau dikasih pendapat selalu ada kritik ya, untuk menerima, belum tentu langsung menerima biasanya ya. Pada waktu itu dia bisa terima, saya juga lega begitu ya, menyampaikan sesuatu masukan buat Pak Yere dan dia terima. Ya itu satu hal yang satu kali saya alami dengan beliau, berdiskusi langsung ya tentang masalah beliau pada waktu itu. Ya, pengalaman-pengalaman yang lain juga saya perhatikan, saya rasakan dalam rapat-rapat di dosen CB, ya beliau memang kelihatannya cool, ya tenang sekali. Tapi kalau sudah menyampaikan sesuatu,
ya itu sangat tepat sasaran saya rasakan ya pemikiran-pemikirannya. Saya rasa melalui kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah Yeremias Jena sudah beristirahat dengan baik, ya tidak ada lagi sakit penyakit yang menyentuh hidupnya. Saya rasa sudah satu keputusan Tuhan yang terbaik buat teman kita Yeremias, dan tentunya yang masih terus untuk melanjutkan perjalanan hidup, terutama buat Ibu Vero dan Cecil, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan di dalam menjalani hari-hari selanjutnya. Demikian Pak Fios yang bisa saya sampaikan untuk melepas teman kita Yeremias Jena. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Ramot Peter. Saya ke Ibu Yulitan. Ibu Yuli bisa dengar saya? Ibu Yulitan masih mendengarkan suara saya? Kalau tidak ada, mungkin menyimak, saya ke Ibu Meti dari Bandung, silakan. Ibu Meti. Meti Yosefin. Ya, Pak Fios. Oh ya, Ibu Yuli, silakan. Pak Fios, saya memang sama dengan teman-teman, sangat kaget. Entah bagaimana jam 11 malam itu, tiba-tiba saya buka WA chat. Ternyata Pak Yeri mengatakan bahwa kondisi dia itu tidak bisa menerima oksigen ke paru-parunya, itu karena penuh dengan kabut, kemudian saturasinya 50. Lalu saya kaget karena anak saya itu dokter. Kalau saturasi di bawah 90 saja sudah sangat mengkhawatirkan. Ini 50 masih bisa ngechat. Maka saya katakan semangat Pak Yere, hitungan berapa menit gitu, 2-3 menit ketika chat itu masuk, lalu saya semangat, Tuhan pasti memberikan kekuatan dan menyembuhkan. Besok paginya saya memang sangat sibuk karena di sekolah sedang ada MPLS. Jam 12 siang saya sungguh-sungguh kaget. Pak Yere itu dengan saya begitu sangat ramah karena dia sangat menghargai suami saya. Mereka pernah suami saya itu masuk ke unit itu pengembangan etika kalau tidak salah. Suami saya pensiun, masuk kombesnya ke situ, tetapi tidak lama memang, kemudian dipindahkan ke yang lain. Ketika pensiun suami saya itu masih tetap dikerjakan di Atmajaya, ya. Kemudian setiap ketemu saya, dia sangat ramah dan selalu mengatakan salam untuk Pak Hari. Saya tidak terlalu dekat dengan beliau. Tapi hanya pertemuan-pertemuan ketika lagi onsite, itu luar biasa. Dan setiap kali dia menyampaikan sesuatu, saya pernah pegang kelas besar, menggantikan Pak Untung kalau tidak salah. Dia masuk ke kelas dan kritikalnya yang humanis itu benar-benar memberikan masukan kepada mahasiswa untuk lebih critical thinking-nya lebih kencang. Dan itu pesan saya seperti itu. Tapi entah bagaimana hati saya tuh hancur banget. Kesedihan yang luar biasa karena saya tidak biasa menyampaikan kalau teman-teman sedang sakit, saya selalu japri. Gak pernah saya taruh di dalam grup kelompok. Saya japri. Pak Yere ketika masuk, saya japri dia. Bu Yuli doakan saya. Saya sekuat tenaga untuk terus bisa menghadapi masalah yang sangat berat buat saya, sakitnya ini. Dia balas WA saya seperti itu. Jadi saya tidak begitu dekat, benar. Tapi sapaan dia setiap kali ketemu saya, salam untuk Pak Hari, lama kita nggak ketemu, karena sama-sama orang filsafat. Itu saja Pak Fios, dia sangat ramah, kritis sekali, tapi tulisannya banyak. Pernah saya
follow di Facebooknya dan dia langsung WA japri saya, Bu Yuli ikut baca juga, semacam begitu. Jadi selalu ada respon ketika kita melakukan sesuatu atau menyampaikan sesuatu kepada beliau. Semoga Pak Yere, saya yakin Pak Yere sekarang sudah tenang, sudah damai bersama Bapak di surga. Ibu Vero dan Sisil tetap semangat. Dia hanya pergi secara fisikly, tapi jiwanya tetap bersama kita. Semoga Bu Vero dan Sisil bisa lebih kuat dan terhibur. Itu Pak Bios, terima kasih. Terima kasih Bu Yulitan. Langsung ke Pak Arkadius Benawa. Silakan Romo. Yang terhormat Bapak Bernard, yang terhormat Pak Fios, mungkin saya yang paling lama berinteraksi dengan Pak Yere, karena saya bekerja bersama Pak Yere itu sebelum sama-sama bekerja di BINUS. Saya dan Pak Yere dulu sama-sama editor di Galaksi Puspa Mega di Bekasi. Ya. Memang Pak Yere lebih dulu bekerja mengajar di BINUS, tadi disebutkan sudah sejak tahun 2002. Baru kemudian tahun 2004 ketika mulai butuh dosen CB agama, tapi waktu itu CB 3 ya, relasi dengan Tuhan. Nah, saya diminta karena sebagai mantan kan. Saya juga berpikir-pikir waktu itu, ngajar kok karakter building, ngajar apa? Tapi Pak Yere membesarkan hati saya, udahlah bisa-bisa. Itulah luar biasanya Pak Yere, dengan yang lebih tua pun dia sanggup menjadi motivator. Ya. Jadi memang sejak saya bekerja sama dengan Pak Yere di penerbitan, dia menjadi editor itu, saya melihat memang orangnya teliti, cermat, serius. Maka ketika kemudian sama-sama menjadi dosen di BINUS, lalu saya berulang-ulang ikut mensosialisasikan core value BINUS Spirit itu, saya melihat itu ada pada Pak Yere, ya, striving for the excellent. Itu benar-benar dia. Tadi disaksikan oleh Pak Silver Lake kan, bagaimana dia all out ketika dia tanggung jawab menjadi orang litbang di LP3KM, ya, dengan spirit 2-3 orang nggak masalah, yang penting ayo kita kerja. Itu striving for the excellence. Jadi dia baik itu tidak hanya di awal, di tengah baik, sampai akhirnya kehidupannya juga menunjukkan kebaikannya itu. Ya, itu yang luar biasa dari Pak Yere. Ya, saya sangat merasa kehilangan karena saya merasa dia adalah sahabat saya yang paling lama, sudah menjadi sahabat saya sebelum di BINUS. Kemudian memang waktu beliau banyak terserap di Atma Jaya karena dia memang lebih struktural di sana. Tapi interaksi dengan beliau itu sangat intens ya. Makanya saya juga sangat kenal dengan Bu Vero dan Sisil. Sudah sejak Sisil itu masih kecil sama dengan anak saya yang pertama itu. Ya, maka Mbak Vero, Sisil, tadi sudah banyak diungkapkan oleh teman-teman Pak Yere di sini. Bapakmu itu luar biasa, sangat menginspirasi, sangat menjadi kekuatan bagi teman-teman. Saya yakin itu juga menjadi kekuatan dan inspirasi bagi Mbak Vero maupun Sisil. Sukses ya Sil, kamu kuliahmu di Atma, di psikologi, tetap tabah, terus kuat, melanjutkan cita-cita bapakmu itu. Demikian Pak Fios, saya kehilangan kata-kata yang lebih terurai, tapi saya kira itu yang pokok, bahwa core value BINUS Spirit itu hidup dalam diri Pak Yere, ya, striving for the excellent, perseverance, innovation, ya, respect, integrity, ya, teamwork, itu semua masuk pada dia, luar biasa. Terima kasih Pak Fios.
Terima kasih Pak Ari. Saya ke Pak Petrus Happy, silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Pak Yere, memang saya pribadi tidak terlalu dekat dengan Pak Yere, tetapi bagaimana catatan kritisnya kalau kita lagi pertemuan. Saat ini saya lagi isoman, ya, ada saudara dan anaknya juga meninggal. Kemarin juga ada Romo, mungkin kenal, ada juga yang Romo Herman yang meninggal di gereja sini. Dengar kabar Pak Yere meninggal, agak sedih sebenarnya. Pak Yere kan orang dari Lembata, jadi masih ada keluarga besar, ada bagian dari keluarga Flores. Jadi saya cuma bisa mengungkapkan bahwa Pak Yere yang orang yang luar biasa, kritis kalau lagi rapat, banyak masukannya luar biasa. Apalagi kalau lagi kita bikin, Bapak Ibu pasti tahu kalau lagi kita bikin lagi untuk ujian UAS sama UTS, kritisnya kayak gimana. Jadi, tapi orangnya rendah hati. Jadi tadi udah Pak Ari juga udah bilang, gambaran dari visi misinya BINUS itu ada di Pak Yere. Selamat jalan Pak Yere. Semoga keluarga tetap tabah. Demikian Pak Fios. Terima kasih Pak. Saya ke Pak Lakonawa, silakan. Terima kasih Pak Fios. Selamat malam Pak Bernard dan semua rekan-rekan. Abang Jere ini memang bagi saya seorang teladan ya. Saya sangat senang bisa kenal beliau. Memang kami sama-sama di STF Dirkara, dia senior saya. Cuman waktu saya masuk beliau sudah keluar ya. Demikian pun waktu beliau ke Filipina, saya menyusul tapi beliau sudah lulus dan kami akhirnya bertemu di BINUS ya. Dan dari interaksi saya dengan Abang Yere ini saya banyak belajar ya. Tidak hanya tulisan-tulisannya, pemikirannya, tapi beberapa keteladanan hidup yang menurut saya menjadi legasi bagi kita semua ya. Pertama-tama saya melihat beliau seorang yang sangat passionate dengan tanggung jawabnya sebagai seorang pengajar. Jadi beliau seperti tadi Pak Ari dan teman-teman katakan ya, begitu all out. Sangat mencintai profesinya. Jadi memang saya salah satu yang saya syukuri ya bahwa beliau menemukan profesi yang sesuai dengan passionnya, mengajar dan juga menulis dan sebagainya. Satu hal lain lagi yang saya lihat adalah kualitas ya. Beliau selalu memberikan yang terbaik. Tadi dari passionnya, kemudian beliau itu orang yang sangat berkualitas. Mau seperti Pak Ari tadi katakan ya, nilai-nilai BINUSian salah satunya striving for excellence. Jadi setiap kali kalau kita dekat dan berbicara ataupun mengamati bagaimana beliau menyiapkan pelajaran ya, pengajaran, sebagaimana sering juga beliau share di WhatsApp group ya, perumusan pertanyaan-pertanyaannya, bahan ajar dan sebagainya, itu beliau selalu memberikan yang terbaik. Jadi betul seperti yang tadi teman-teman sudah sampaikan ya, kita sangat kehilangan sosok seperti ini. Selain itu beliau sangat kreatif dan produktif ya. Mengapa saya katakan sangat kreatif? Ketika YouTube mulai platform YouTube mulai, itu beliau sudah masuk ke YouTube lalu membuat konten ya sebagai YouTuber. Selain hal-hal yang boleh dikata secara tradisional ya, beliau menulis di koran-koran, menulis artikel di jurnal ilmiah dan sebagainya, tapi juga menjadi teladan yang masuk ke media sosial untuk menginspirasi, mengajar komunitas yang makin luas dan sebagainya. Selain itu beliau punya banyak komunitas yang network jaringan yang luas. Saya sangat bersyukur ya karena misalnya beliau ajak saya juga masuk ke masyarakat filsafat Indonesia dan tanggal 21 Juli yang lalu itu beliau menjadwalkan saya ya untuk presentasi di forum diskusi kurikulum masyarakat filsafat Indonesia. Saya kira itu salah satu pemberian yang terbaik ya, yang masih segar yang beliau
berikan secara personal kepada saya. Tentang semua hal ya yang mungkin saya perlu antisipasi untuk mungkin sebagai adiknya meminta maaf kepada teman-teman atau siapapun ya. Beliau itu seorang yang progresif ya, dan tadi kita katakan sangat kritis ya. Jadi itu sikap dasarnya. Beliau orang yang sangat baik, tapi memang karena punya pemikiran yang sangat progresif dan kritis, barangkali banyak orang tidak siap untuk mendengarkan pandangan-pandangan beliau ya. Tapi saya yakin inilah sikap yang beliau ambil ya untuk memajukan ya pemikiran, bahkan kebudayaan dan sebagainya. Jadi banyak hal ya seperti tadi dikatakan ya, ada hal-hal yang beliau sampaikan ya dengan sangat kritis ya. Tapi saya yakin itu tujuannya untuk kita berbenah, bahkan membenahi masyarakat. Dan saya kira itu bagian dari yang tadi saya katakan ya, bahwa beliau sangat inovatif ya, karena pemikirannya sangat maju. Mudah-mudahan apa yang beliau tinggalkan ya bisa kita warisi, kita teladani, kita lanjutkan ya, karena sampai sekarang saya masih sulit menerima ya pemikir yang sangat bagus ya meninggal di usia muda ya, itu sangat bagi saya kehilangan yang sangat besar ya. Tapi di balik itu barangkali ya ini mungkin sebagai peneguhan saja supaya beliau menyisakan juga PR bagi kita ya rekan-rekan Binusian, banyak hal yang harusnya kita buat secara lebih baik lagi dalam hal pemikiran, keteladanan dan sebagainya. Kira-kira itu beberapa hal yang saya pelajari. Saya doakan Pak Yere, Abang Yere beristirahat dalam damai. Sampai sekarang saya belum bisa menerima sebenarnya ya, karena memang saya masih pengen berdiskusi, masih banyak hal yang ingin saya dalami dalam diskusi bersama beliau ya. Tapi mungkin itu PR bagi saya mencari, karena beliau sudah memberikan jalannya, keteladanan ya. Jadi itu yang menginspirasi saya. Semoga Ibu Vero dan adik Sisil tabah kuat ya. Tadi sudah banyak nasihat ya, teristimewa bagi Sisil. Teladani ayahmu seperti kami juga meneladani Abang Yeremias. Baik, terima kasih Pak Petrus. Saya ke paling timur ini Pak Robert Herman. Silakan Pak Robert, sudah hadir bersama kita. Terima kasih Pak Fios. Malam Pak Bernard, selamat malam Ibu Vero dan keluarga dan seluruh keluarga besar, Bapak Ibu semuanya. Lebih dari 10 tahun lalu saya mengenal, saya biasa panggil dia itu Pak Yere. Kesan pertama waktu dia masuk BINUS, saya pikir ini orang Flores pasti sangar, mukanya sangar lah begitu, seperti umumnya kayak Pak Fios dan teman-teman lah kayak saya gitu. Setelah terlibat diskusi waktu pertemuan dosen, loh kok ini orang kok beda gitu ya, lembut sekali. Beda, tatapan mata beliau itu tajam. Kalau orang baru kenal Pak Yere itu pasti wah gitu ya. Saya terkesima melihat penampilan beliau. Dan betul, yang disampaikan tadi semuanya benar. Orangnya kritis. Dia bicara sedikit tetapi bobotnya itu tinggi. Dan banyak hal-hal baru yang diupdate sebenarnya. Tenang sekali, ya, sederhana penampilannya benar-benar buat saya itu, oh ini kok beda ya dengan orang-orang lain begitu. Kalem sekali. Jadi wajahnya itu memberikan ketenangan, memberikan keyakinan gitu. Dan orangnya itu optimis. Orangnya serius tetapi bisa bercanda begitu. Saya setelah pindah ke Malang hampir nggak pernah bertemu dengan beliau. Tetapi dalam beberapa pertemuan, karena keluarga beliau juga ada yang menikah dengan keluarga kami gitu ya, meskipun mereka di Flores Timur, kami di Flores Barat, beberapa kali ketemu di acara pernikahan dan sebagainya. Saya selalu mengikuti dia studi, dia terus mengembangkan karirnya, dan kaget gitu hari ini saya dapat infonya itu bukan dari grup BINUS, malah dari grup keluarga. Kaget sekali mendengar berita. Doa yang terbaik buat Kakak Yere.
kakak sudah bahagia di surga. Tolong doakan istri, anak, dan kami semua. Demikian Pak Fios, selamat jalan Kak Yere. Semoga istirahat dengan tenang di surga abadi. Terima kasih Pak Fios. Terima kasih Pak Robert dari Malang. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum sempat saya sebutkan namanya, mau menyampaikan testimoni, silakan. Ada berapa nama yang... Silakan. Berapa nama yang masih di sini? Oke, Bapak Ibu, mungkin masing-masing kita sudah pernah memiliki kenangan, pengalaman, dan juga punya persepsi sendiri terhadap kawan kita, sahabat kita Pak Yeremias. Terima kasih sudah hadir, menuangkan kesan dan juga pandangan-pandangan. Kita bisa belajar inspirasi dari tokoh teladan hidup dan juga pemikiran, sikap, dan keutamaan yang dimiliki Pak Yeremias. Kita lanjutkan semangatnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus berkarya, mengembangkan hal-hal yang baik di BINUS University demi kemajuan BINUS lebih baik. Terus untuk unit karakter building sendiri, kita tetap melanjutkan hal-hal yang baik dari Pak Yeremias yang kelihatan yang menonjol itu critical thinking, dan itu sesuai dengan semangat BINUS Graded Attributes, itu kita lanjutkan. Lalu juga tadi Pak Ari mengatakan spirit BINUS, itu juga kita lanjutkan, dan juga tetap berbasis pada hal-hal yang etis dan spiritual, karena itulah roh dan isi yang melekat pada karakter building dan juga mengawal BINUS untuk menuju masa depan yang lebih baik. Saya atas nama karakter building BINUS, keluarga besar CB, dan juga terima kasih sekali lagi untuk Pak Bernard yang sudah hadir pada malam hari ini, Pak Robert ya dari Malang, saudara semua, mungkin anak Pak Yeremias, Sisil, dan juga mungkin Ibu Vero, para dosen sekalian, terima kasih untuk kebersamaan kita. Semoga kita dengan apa yang kita sampaikan malam hari ini mengantar Bapak Yeremias ke dalam keabadian rumah Tuhan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Salam Terima kasih Pak Fios. Selamat malam. Pak Bernard, selamat istirahat, sehat selalu ya Pak. Sehat selalu. Bapak Ibu semua sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Fios, Pak Bernard, untuk keluarga. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Bernard. Pak Fios. Ya, selalu. Terima kasih. Pak Bernard, terima kasih ya. Selamat malam. Ya, terima kasih. Semua. Ya. Romo Ivan, terima kasih Romo Ivan. Selamat Dr. Hermawan. Dr. Hermawan, salam ke Malang. Pak Ican, salam ke Malang. Terima kasih Pak Fios. Terima kasih Pak Fios dan teman-teman. Salam sehat semuanya. Pak Justinus Suhardi, terima kasih banyak. Prof. Justinus. Ya, Bu Agnes, air matanya cukup sudah ya. Kita senang, kita doakan. Terima kasih semuanya, doa untuk. Ya. Terima kasih Miss Agnes. Bu Linda Mutiara, Ibu Pendeta Mutiara, selamat malam. Mungkin belum pernah ketemu Pak Kita baru Yeremias. masuk. Ya, Tadi ada kebaktian sel group. Ya. Mendoakan jemaat-jemaat yang kena juga Pak tadi. Ya, terima kasih. Iya Pak. Mungkin Izin Pak Fios. Selamat malam. Ya, ya. Selamat malam semua. Ya, selamat malam Pak Silver Lake. Semangat ya Pak. Pak Silver. Yes, siap. Terus tetap semangat lah. Baik, terima Malang kasih. hangat ya. Ya. Malang tetap hangat ya. Untuk Rio dan Claudia, terima kasih ya. Ini mahasiswa ya. Ada Rio dan Claudia. Mungkin mahasiswanya Terima Pak kasih loh Pak Bernard udah nungguin sampai jam segini Pak. Sehat selalu Pak Bernard. Semangat Pak Bernard. Luar biasa. Ya, terima kasih. Selamat malam. Semangat Pak Bernard. Ya. Selamat. Sehat terus Pak, sehat. Ya, sehat. Sehat selalu Pak Bernard, Pak Robert. Ya, Bu Murti sama-sama Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
Pak Hermawan baru selesai disertasi doktor ini. Oh, Semoga selamat Pak melanjutkan kawan. semangat Terima Pak kasih. Yeremias. Sudah doktor. Dr. Hermawan ya melanjutkan misi Pak Yeremias ya, memperkuat CBD-CBD. Mantap. Dokter semua ya, luar biasa. Pak Justinus profesor ya. Ya. Udah jelas kan. Romo Ivan, terima kasih. Romo untuk Ivan, bisa terima membantu. kasih. Pastor Ivan. Malam, terima kasih. Romo Ivan ini Romo sedang Ivan. kuliah sistem informasi di Binus University. Halo Romo Ivan. Oh, mantap. Lagi ini tadi merayakan misa dari Binus Square. Ya, teman-teman. Oh. Pak Berat. Boleh dong. Ya. Mungkin sudah istirahat Romo Ivan. Mudah-mudahan nanti 40 hari Pak Yeri kita diundang lagi ya. Ya, amin. Nanti kita 40 hari bisa Pak lagi Yeri. lah. Ya. Kita bisa misa lagi. Iya, terima kasih semua. Kita setiap minggu berdoa, setiap minggu sudah Oh, iya. berdoa, ya kita. Ya. Itu melanjutkan semangat Ibu Widya itu, Ibu Teresa Widya berdoa spiritual. Ya Pak Berat ya, Pak Robert. Pamit ya. Ya, Pamit dulu. Bawa dalam doa. Pak Bernard, terima kasih banyak. Selamat malam Pak Bernard. Ya, selamat malam. Baik. Terima kasih sekali lagi. Baik, salam kita sehat. akhiri Terima meeting ya. kasih. Meeting baik Pak Mes. Selamat Nanti malam. kabar-kabari Pak Fios. Bapak Ibu. Selamat malam. Ya Bu Ni, terima kasih. Pak Bernard, saya N ya Pak. Oke. Ya, Manini, terima kasih.